Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus pada bulan Maret ini. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk mulai ingat kata-kata ini sepanjang bulan ini sampai nanti kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus pada bulan depan. Ingat ini kata-kata ini, sudah ikut saya, apa yang saya katakan. Yesus mati supaya saya hidup. Yesus menderita supaya saya berbahagia. Yesus terluka dan menderita di kayu salib supaya saya sehat dan sembuh. Ucapkan itu terus-menerus dalam hidup kita ketika kita memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami tidak mungkin membalas kasih Tuhan karena Engkau sudah mati di kayu salib, selamatkan kami. Engkau sudah kehilangan nyawa supaya kami menerima nyawa dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berkati kami saat ini. Berkati semua pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka kitab kita dari Perjanjian Baru. Ya. Injil Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 22-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Saudara pemirsa, perhatikan baik-baik hal ini untuk kita memulai minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Saudara pemirsa, yang pertama ialah kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus itu sudah tahu bahwa di ujung jalan sana ada salib. Jadi jangan kita berpikir bahwa itu kecelakaan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya mengapa ketika kita terima Yesus, kita bertobat, terima Yesus, dan dilepaskan dari semua kutuk dosa. Dan maka kita pada waktu itu juga kita sudah tahu bahwa jalan hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Karena itu ada nyanyian yang mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan kita tahu, bila Tuhan mengizinkan kita berkorban, bila Tuhan mengizinkan kita melewati kesulitan dan pergumulan, itu adalah bagian di mana di ujung jalan sana nanti kita akan mengalami kebangkitan, pemulihan, dan berkat yang luar biasa. Bukankah kita menerima segala sesuatu yang baik ini oleh karena pengorbanan Yesus? Oleh sebab itu, jangan mengeluh, jangan bersungut, jangan juga kita marah ketika kita melewati segala macam kesulitan. Nanti sebentar selesai acara ini, selesai firman Tuhan ini, sudah boleh baca dari 1 Petrus 2 ayat 21 yang mengatakan bahwa apa? Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Saudara sekalian, apa artinya Kristianos atau Kristen? Sebenarnya lebih tepat Kristiani memang. Ya. Apa artinya? Orang yang memasukkan kakinya ke bekas telapak kaki Yesus. Nah, sekarang saya mengajak kita semua menyadari Yesus kan kakinya dipaku di kayu salib kan? Jadi kalau Yesus menginjak duri atau paku, kita yang ikut dia juga harus merasakannya. Tetapi sebaliknya ketika Tuhan Yesus menginjak karpet merah, bukankah dia kemudian jadi raja di atas segala raja? Duduk di atas singgasananya di surga.
maka kita pun akan mengalami kemuliaan yang sama. Kan Tuhan mengatakan kita nanti akan menerima yang bertahan sampai akhir, yang menang akan menerima mahkota kemuliaan. Itulah artinya kita menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristianos. Jadi jangan pernah melupakan hal itu, saudara-saudara sekalian. Jadi ikut Yesus itu bukan berarti kita semua ikut jalan tol. Belum tentu. Bisa jadi jalannya berduri dan berbatu tajam. Itulah lagu-lagu saya. Ya, jalan yang kutempuh adalah jalan salib. Oleh karena itu hari ini mari kita fokuskan mata kita seperti yang sudah saya katakan tadi. Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib itu supaya kita sehat dan sembuh. Maka mulai dari minggu ini harapkanlah bahwa hidup kita ke depan sana menjadi lebih sehat, lebih sukses, dan lebih makmur. Oleh kenapa? Oleh karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib sudah bayar harga segala-galanya. Bayar harga penderitaan kita. Itu sebabnya diikuti ayat 24 yang mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini bukan salib Yesus yang kita pikul, salib kita sendiri. Ingat bahwa jalan hidup kita itu tidaklah selamanya baik-baik saja. Kita kan orang berdosa kan? Jadi itulah yang kemudian kita bayar harganya dengan pikul salib kita sendiri. Sudah ingat? Salib itu tanda plus. Jadi hidup kita kalau kita memikul salib itu, maka hidup kita akan plus, tambah, semakin lama semakin diberkati. Sebaliknya kalau salib itu dipikul, saudara sekalian, kalau saudara membungkuk memikul salib itu berubah menjadi tanda kali. Artinya hidup saudara akan berkali-kali lipat diberkati oleh Tuhan ke depan sana. Jangan hanya selalu memikirkan uang. Ya, belum tentu. Tapi saudara diberi kebahagiaan daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu, mari fokuskan hidup kita mulai sekarang, terus menerus kepada salib Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang mau berbicara kepada kami pada awal minggu sengsara Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini sadar benar bahwa Yesus sudah mati supaya kami hidup. Yesus menderita supaya kami berbahagia, dan Yesus terluka di kayu salib itu supaya kami sehat dan sembuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.